Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Yusron sebagai Kepala Unit Syariah Adira, yang saya hormati mitra strategis saya yang sering ketemu dalam forum-forum seminar maupun workshop, Mas Tisna Sumantri, yang terlalu semangat lihatnya, nggak pernah sedih Mas Tisna ini. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Yang saya hormati Amin. Juragan Ipfi Trisakti. Nah, ya, beliau ini Juragan Ipfi Trisakti yang rambutnya kayaknya baru nih, rambutnya baru. Kemarin gondrong Mas Tisna ya. Nah, Habis tahalul kayaknya ini, Ustaz. iya, tahalul ya. Tahalul umroh. Dapat fasilitas khusus dari Raja Fat kayak ini. Undangan kayaknya langsung ini. Yang mudah-mudahan Mas Syafaat sehat selalu dan tetap semangat juga bersama-sama mengembangkan ekonomi syariah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, peserta workshop keuangan syariah yang dimotori oleh Adira Finance Syariah dan IFI ya, the Islamic Banking and Finance Institute. Tentu saja kita bersyukur di tengah-tengah pandemi masih bisa berjumpa. Nah, biasanya kalau nggak pandemi gini, Mas Tisna ya Pak Yusron, kita keluar kota nih ya. Betul. Insyaallah, Kita cukup di rumah masing-masing lah. Iya. Paling seneng nih Pak Tisna, Pak Yusron, Pak Tisna ya. Karena dengan demikian waktu saya nggak habis kawan sama Pak Tisna. Di jalan. Dan kita santai saja, ya, santai saja, ngobrol santai. Nanti saya akan coba bagi beberapa tahap. Nah, saya tidak presentasi dari awal sampai akhir baru ada pertanyaan, tapi nanti ada per step ya, tahapan-tahapan. Nah, mudah-mudahan dengan cara demikian, kalau ada hal-hal nantinya yang perlu didiskusikan, kita diskusikan. Gitu. Kalau saya nggak tahu, ini ada pakarnya, kalau pakar multi finance Pak Yusron sama Pak Tisna. Jadi saya mah bagian ini aja menyampaikan pendahuluannya. Nanti kalau pertanyaan beliau-beliau ini lebih fakih ya, lebih paham dibandingkan saya bagaimana dipraktekkan di lembaga pembiayaan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, jadi agendanya ini yang dirumuskan oleh teman-teman dari IFI. Jadi kita waktunya sekitar 2,5 jam ya, sampai 3 jaman. Kita nggak akan bahas A sampai Z secara detail, tapi besaran-besarannya. Tapi mudah-mudahan meskipun ini sifatnya besaran-besaran dari prinsip-prinsip syariah dan akad-akad syariah dan implementasinya di multi-finance, kita bisa seakan-akan belajar 2 semester. Gitu ya. Meskipun ini hanya 3 jam, seakan-akan seperti 2 semester. Dan saya yakin yang ikut ini bukan lagi pemula ya. Ya kalau nggak akademisi, praktisi yang memang sudah sehari-hari bergelut di lembaga keuangan syariah. Karena itu mohon maaf nanti kalau misalnya saya menyampaikan itu mah udah makanan saya sehari-hari diulang-ulang aja di workshop ini, mohon maaf nih ya. Karena saya lihat background dari peserta ini macam-macam, Mas. Ini ya Mas Yusron, Mas Tisna ya. Saya lihat ada yang dari dealer nih ya. Iya. Mitra syariah kita. Tapi saya tidak bermaksud mengecilkan ya. Artinya lihat sekilas macam-macam sehingga belum tentu semuanya akademisi ya, semuanya praktisi yang tentang akad-akad syariah. Nah, karena itu sekali lagi mohon maaf dan mohon maaf juga kalau yang ada yang pemula sekali. Nah, sehingga ketika saya menjelaskan ada yang tidak bisa dipahami, nanti tolong ditanyakan ya. Jangan malu-malu daripada apa yang saya sampaikan sesat dan menyesatkan ya. Lebih baik nanti ditanyakan langsung saja. Jadi saya berusaha mencari titik tengah ini, Pak Yusron, Pak Tisna ya, di antara dua kubu ini. Kalau terlalu tinggi yang bawah nggak nyambung.
terlalu rendah, yang atas terlalu ini ya, terlalu tersiksa dalam forum ini. Karena itu tengah-tengah saja. Makanya kita juga nggak perlu tegang-tegang, kita santai, ngobrol santai. Nah, apalagi ini depan ini ya, depan apa namanya layar yang radiasinya juga cukup lumayan. Mudah-mudahan dengan santai itu radiasi tidak berefek, apalagi corona, insya Allah mental. Nah, agenda kita tentang pertama identifikasi transaksi yang dilarang. Jadi nanti akan menjelaskan prinsip syariah ini kan fil muamalah al-ibahah. Pada prinsipnya dalam bidang muamalah termasuk bisnis itu bidang muamalah karena muamalah itu hubungan manusia dengan manusia. Nah, hubungan manusia dengan manusia di bidang bisnis ini adalah bagian dari muamalah. Muamalah itu tidak hanya sekedar hubungan bisnis. Jadi teman-teman yang sudah menikah itu juga muamalah tuh. Nah, prinsipnya adalah boleh dilakukan sampai ada larangan. Nah, makanya membahas tentang apa saja yang bisnis itu penting. Nih, minum nih. Karena prinsip dasarnya jual beli itu adalah boleh. Karena itu mengetahui apa yang dilarang penting sehingga kita bisa mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menjauhi setelah tahu yang dilarang. Dan tentu saja nantinya ketika kita sudah tahu yang dilarang, bukan berarti bisnis itu nggak boleh. Boleh cari alternatif syariahnya yang dibolehkan Allah. Karena bisnis itu kan ujung-ujungnya nyari keuntungan. Nyari keuntungan nggak dilarang. Nah, bisa jadi caranya yang dilarang. Maka cari cara yang tidak dilarang. Nah, ini pentingnya nanti kita membahas apa saja yang dilarang. Oke. Berikutnya nanti kita akan membahas pembahasan tentang wa'ad dan akad ini penting karena dalam praktek lembaga keuangan syariah itu tidak hanya persoalan akad atau bahasa kita itu perjanjian, bahasa perdatanya akad itu identik dengan perjanjian. Kalau teman-teman yang berlatar belakang hukum, ya hukum perikatan, itu mengenal istilah perjanjian. Nah, dalam syariat perjanjian itu bahasa Arabnya akad. Nah, ketika melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah termasuk di finance, ternyata dalam penggunaan akad-akad tertentu menggunakan instrumen lain selain akad, yaitu namanya wa'ad, janji. Nah, ingat ini ya, wa'ad itu janji bukan perjanjian. Nah, bagaimana nanti operasionalisasi antara janji dan perjanjian? Atau bahasa Arabnya antara wa'ad dan akad. Dan apa hakikatnya nanti kita pelajari. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengetahui apa itu janji dan perjanjian atau akad, kita mulai nanti mengenal akad-akad dalam syariah itu apa saja. Nah, baik akadnya nanti yang berorientasi untuk mencari keuntungan, untuk profit, maupun yang non-profit. Jadi kan nggak semuanya akad ini profit ya, ada yang non-profit. Kita ngasih uang nih Mas Tisna, diam-diam ngirimi saya kue ke rumah gitu ya, ngasih hadiah saya. Nah, itu akad hibah. Kan nggak profit. Tujuan Mas Tisna mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala misalnya, itu akad juga. Jadi akad itu tidak semata-mata nanti profit. Maka kita harus tahu mana akad yang profit, mana akad yang non profit, bahkan mana akad yang non profit jadi profit. Nah, ini penting kita ketahui karena akad itu ternyata yang non profit jadi profit juga gitu. Nah, nanti bagaimana akibat hukumnya ketika non profit jadi profit. Nanti insya Allah akan coba kita bahas. Nah, kemudian implementasi penerapan akad syariah dalam produk pembiayaan syariah. Nah, ini lebih spesifik lagi ya, bahwa akad memang banyak, tapi tidak semua akad-akad itu digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Nah, nanti akad apa saja yang digunakan di lembaga keuangan syariah pada umumnya. Jadi di sini kita tidak hanya bicara tentang adiran ya,
Kalau Adira tadi kan sudah ada tuh di profilnya yang tadi diputar. Nah, itu kan banyak menggunakan akad-akad murabahah. Nah, sementara masih banyak alternatif akad-akad yang lainnya dan sangat boleh jadi nih. Nanti ketika Adira udah spin off, membentuk Adira Syariah tersendiri misalnya, sangat mungkin nanti produknya dikembangkan lebih jauh sehingga diperlukan pengetahuan tentang akad-akad selain akad murabahah misalnya ya. Nah, sehingga mudah-mudahan workshop ini karena juga hanya diikuti oleh teman-teman Adira ya seluruh Indonesia, jadi siap-siap nih, jangan sampai nanti ketika produk ya sama ketika teman-teman mau menikah ya, baiknya belajar akadnya itu sebelum hari H gitu kan. Belajar akadnya, jangan pas hari H baru belajar akad nikah. Nanti kata yang menyaksikan nggak sah gitu ya, karena kita tidak siap-siap. Nah, ini juga sama. Sebelum teman-teman Adira nanti membuka produk, mengembangkan produk-produk dengan berbagai variasi akad-akad, maka penting juga nih untuk mengetahui jenis-jenis akad apa aja yang nantinya bisa digunakan di lembaga multifinance ya, perusahaan pembiayaan. Nah, kemudian yang terakhir nanti kita diskusikan kelebihan pembiayaan syariah dan konven. Nah, tentu saja ini bukan bermaksud kita menyalahkan konven, tapi setidaknya kita tahu ya bahwa yang syariah itu kelebihannya begini. Yang jelas ya secara umum kalau syariah itu insya Allah fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, gitulah kesimpulannya ya, bahwa orientasi keuntungan bukan hanya orientasi kekinian di dunia tapi juga nanti di akhirat. Nah, itu orientasinya, sehingga tidak hanya patuh pada peraturan dunia tapi juga peraturan agama yang berorientasi kepada keakhiratan dan tentu saja keduniaan juga. Nah, itu agenda-agenda ruang lingkup workshop kita pada pagi hari ini. Oke, teman-teman yang saya hormati semuanya, pertama kita membahas tentang identifikasi ya, hal-hal yang dilarang. Jadi saya ulangi, pada prinsipnya bisnis itu boleh. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Berbeda dengan ibadah ya, kalau ibadah al-aslu fil ibadah haram. Kalau ibadah itu nggak boleh ngarang-ngarang tuh. Pokoknya yang diperintahkan Allah dan Rasulnya ikuti. Jadi Pak Tisna ini kalau nanti pensiun nggak boleh tuh nambah sholat jadi 7 waktu, itu nggak boleh. Jadi, meskipun pensiun yang wajib tetap 5 waktu. Kalau mau nambah ya sunnah gitu ya. Gerakan sholat juga nggak boleh dirubah-rubah. Itu kalau prinsip ibadah. Jadi jangan sampai karena sekarang trennya milenial, nih gaya sholat milenial yang berbeda dengan sholatnya kolonial misalnya. Nah, ini juga nggak boleh kreatif di dalam ibadah. Tapi dalam muamalah sebaliknya, silahkan kreatif sekali lagi ya. Silakan berinovasi untuk mengembangkan berbagai macam bisnis. Jangan sampai nanti, Ustaz, itu perusahaan pembiayaan zaman Nabi ada nggak? Nggak ada lah. Nah, itu bid'ah, itu haram, itu nggak boleh diikuti. Nah, ini salah paradigmanya. Kalau ibadah boleh begitu. Untuk ada tetangga saya, sholatnya kok begitu caranya ya. Dicek di hadis Nabi, nggak ada cara sholat begitu. Boleh kita melarang. Tapi kalau tetangga lagi bisnis dengan cara-cara tertentu yang nggak merugikan, dan baik sistemnya misalnya ya, dulu ada, sebelum ada online, sebelum kita mengenal, ada bisnis online ya e-commerce. Orang kaget, loh kok bisa ya bisnis begitu, nggak langsung ketemu. Kita tanya sekarang, e-commerce itu dilarang nggak? Nah, prinsip dasarnya adalah boleh, kecuali dalam e-commerce itu nanti ada larangan-larangan ini. Nah, larangan-larangan ini apa? Nih, yang pertama nanti, larangan itu dikategorikan menjadi 2. Ada larangan karena zatnya ya. Ada larangan karena selain zatnya. Nah, kalau karena zatnya, ini memang zatnya ini umumnya ini aspek konsumtif nih yang dikonsumsi. Jelas kan larangannya, ada babi, ada khomer, ada bangkai, ada darah ya. Qurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ada satu sebenarnya yang belum dicantumkan ini, yaitu sesuatu yang disembelih bukan karena Allah atau alias bangkai ya. Itu di sini disebutkan bangkai ya. Kemudian di Quran, suatu yang disembelih bukan karena Allah.
Jadi bisa jadi disembelih, tapi untuk sesaji. Maka babi, khomer, bangkai, darah ini juga tidak boleh menjadi objek bisnis. Misalnya nanti ada multi finance syariah, ternyata membiayai peternak babi gitu ya, untuk pembelian bibit babi dengan akad murabahah, nah nggak boleh. Atau PT Angker Bir, gitu kan, mau mengembangkan pabriknya, dibiayai oleh multi finance ya, modal kerja atau investasi dengan akad murabahah atau MMQ atau IMBT nanti nggak boleh. Karena apa? Substansinya adalah haram. Bangkai juga demikian, darah juga demikian. Ini yang haram lidatihi. Dalam konteks bisnis, 4 hal ini haramnya dijadikan objek bisnis. Begitu. Nah, yang kedua adalah haram selain zatnya, yaitu ikutan. Zatnya bisa jadi halal, zatnya bisa halal. Tapi karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka dilarang. Apa saja yang haram selain zatnya, tapi ikutan dari proses transaksi itu. Yang pertama adalah tadlis, nanti rinciannya ya. Tadlis itu intinya menipu. Saya jualan baju nggak haram sebagai objek bisnis. Tapi ketika menjual baju, padahal saya belinya di Tanah Abang, saya bilang ini belinya dari Amerika. Nah, saya bikinin merek lah yang berbahasa Inggris. Akhirnya orang tertipu ya, padahal buatan Tasik bajunya yang dijual di Tanah Abang. Nah, ini kita menipu nih. Nah, ini nggak boleh. Jadi boleh nggak bajunya dijual? Boleh, tapi cara jualnya nipu. Nah, yang kedua, nggak boleh nanti goror. Ya, goror artinya dalam proses transaksi jual beli itu ada yang tidak jelas, tapi kedua belah pihak itu tidak tahu. Misalnya saya jual baju, tapi saya bilang, Mas, baju saya ini saya jual ke Mas ya, kalau ibu saya datang dari kampung. Nah, dikaitin dengan waktu. Kalau ibu saya datang, kapan datangnya? Nggak jelas. Nah, ini juga bisa menimbulkan kerugian. Itu goror. Nanti rinciannya. Kemudian riba. Boleh kita transaksi, tapi jangan sampai ada riba. Ada riba. Misalnya nih, kalau transaksinya adalah transaksi uang misalnya. Kita nuker uang dari rupiah ke dolar misalnya. Itu jual beli kan? Jual beli uang kan? Boleh nggak? Boleh, tapi harus memenuhi persyaratan jual beli uang. Kalau jual belinya ya, rupiah dan rupiah harus sama. Misalnya kalau pas Lebaran ya, kita nuker uang 1 juta misalnya, ditukar dengan 5.000-an, jumlahnya harus sama kalau jual beli uang itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, disebutkan yang lainnya itu harus sama nilainya, harus cash ya, dan harus cash. Nah, sementara kalau nggak sama, di situ terjadi riba. Nah, riba juga bisa terjadi dalam utang piutang. Kita mau beli baju, datang ke multi finance, Mas, saya mau beli baju, utang dong duitnya. Dikasih duit nih, saya kasih utang nih 100 juta. Nanti kembaliin ya 110. Oke, saya kembali 110. Nah, 10-nya ini riba. Mengapa? Karena utang duit. Riba. Biar nggak riba, jangan utang duit. Jual beli aja sama multi finance. Nah, nanti gitu alamat caranya. Jadi tidak selamanya yang riba kemudian nggak ada solusi syariahnya. Ada, cuman harus mengikuti cara-cara yang syariah. Kemudian ada manipulasi pasar ya. Jadi mengkondisikan pasar sedemikian rupa biar objek yang kita miliki menjadi mahal. Misalnya nanti ikhtikar. Nah, ikhtikar ini adalah nimbun. Jadi biar barang kita mahal, kita timbun dulu tuh. Sekampung kita beli semua. Misalnya gas ya, sekampung kita beli semua gas. Kita kumpulin di rumah. Nah, begitu udah sepi gas, kita jual gas dengan harga yang mahal. Biasanya pas musim Idul Fitri ya, banyak orang yang bermain seperti ini. Nah, itu nggak boleh kita timbun, begitu sepi kita jual, harga sih mahal, tapi caranya nimbun. Nah,
Kemudian bai'un najasi ini mengelabui, kemudian barang itu biasa-biasa aja, tapi diiklankan seakan-akan yang beli banyak di iklannya, ya, atau seakan-akan orang lihat, "Wih, rame banget tuh rumahnya si A nih, jualan apa tuh?" Ternyata yang datang tuh teman-temannya untuk mengelabui orang lain bahwa barang itu laris, padahal nggak laku sebenarnya. Nah, ini dikondisikan seakan-akan laris. Nah, itu bai'un najasi, gampangannya begitu. Dan maisir. Nah, maisir ini perjudian ya. Biasanya ini kelanjutan dari gharar, sesuatu yang nggak pasti, akhirnya dijadikan ajang perjudian. Sehingga ketika perjudian terjadi, kalau untung satu, satunya lagi rugi nanti di bidang asuransi ini. Ini kentara banget maisirnya ya. Oke. Kemudian ada riswah, nyuap. Nah, bisnisnya sih halal, mobil, motor. Tapi untuk menjual, deketi pejabat tuh, "Pak, ikut tender dong Pak. Gampang lah Pak, kita atur di belakang nanti. Udah saya kasih harga sekian. Gampang lah Bapak, nanti saya kirimilah, saya transfer atau saya bawa ke rumahnya atau saya masukin kardus, isinya duren, tapi dalamnya uang," misalnya ya. Nah, ini menjual sesuatu biar laku, menyuap pejabat atau yang punya wewenang, akhirnya merugikan pihak-pihak yang masyarakat misalnya. Nah, ini riswa nih, nggak boleh meskipun objeknya tadi halal, tapi caranya nyuap nggak boleh. Nah, yang terakhir adalah ta'alluq. Nah, ta'alluq ini adalah nanti mengaitkan antara satu akad dengan akad yang lain. Apakah semua ta'alluq nggak boleh? Nah, ta'alluq kalau memang dikaitkan, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Ada ulama yang membolehkan ya. Misalnya Ibnu Taimiyah, nanti ada fatwa di SN dalam hal tertentu membolehkan ta'alluq gitu. Tapi kalau nggak ta'alluq boleh, karena ada akad-akad nanti di lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa di SN itu satu transaksi ada sekian akad. Misalnya nanti kita bahas tentang ijarah muntahiyah bitamlik. Di situ ada sewa, ada beli, ada 2 akad. Tapi antara satu akad dengan akad yang lain nggak boleh diata'alluqkan. Artinya saya nyewa, tapi kamu harus beli. Nah, harus di sini berarti menta'alluqkan. Nah, nanti nggak boleh. Makanya kemudian nggak boleh pakai langsung jual beli ya, tapi pakai wa'ad dulu. Itu solusinya. Oke. Nah, ini larangan-larangannya. Nah, rinciannya ada di sini. Nah, rincian ini saya yakin semuanya sudah memahami ya, riba. Nah, riba ini ada dalam jual beli, ada dalam utang piutang. Jadi riba itu konotasinya bukan ngasih utang saja kemudian dilebihin, riba tidak. Tapi riba itu ada riba dalam jual beli. Hanya dalam hadis Nabi, tidak semua objek jual beli itu kalau ditukar, ini konteksnya kalau dulu ini namanya barter ya. Barter. Jadi jual belinya barter. Jadi barang ditukar barang. Nah, kebetulan kalau barangnya itu sejenis, ya, tukarannya itu sejenis, nah Rasulullah menentukan tuh emas sama emas, perak, gandum, bulat, gandum panjang, ini semuanya komoditi di Arab nih. Kurma, garam. Nah, jika dipertukarkan harus sama dan harus cash. Nah, kemudian ulama mengembangkan mengapa sih emas perak itu dilarang? Nah, emas perak dilarang ini ulama menganalisa emas perak ini adalah sebagai mata uang dulu, sebagai mata uang. Karena itu ketika emas perak bukan mata uang, maka terjadi perdebatan sekarang. Masih harus kalau ditukar ya sesama uang harus cash atau tidak? Karena itu sering terjadi perdebatan di masyarakat. Kira-kira jual beli emas secara nyicil boleh nggak? Karena emas itu kan barang ribawi. Dan dia mengapa haram? Karena uang. Kalau beli emas, ya harus cash dong. Nah, ini terjadi perdebatan ulama nanti ya. Nah, itu riba fadl, itu riba dalam jual beli. Kalau barangnya sejenis, ditukarkan, dan sejenis itu dibatasi oleh Rasulullah itu ya. Di sini ya, emas, perak, gandum ini. Ini sebenarnya hal-hal yang sangat dibutuhkan masyarakat sehari-hari ini, barang-barangnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, riba dalam jual beli juga. Jadi kalau misalnya nih ya, barang-barang ini dipertukarkan tidak secara tunai, itu terjadi riba nasa atau ada yang disebut juga riba nasi'ah, riba nasa. Jadi barang-barang yang ada dalam hadis Nabi ini harus
cash. Kalau nggak cash terjadi riba nasa. Kalau salah satu berlebih terjadi riba fadl. Itu riba dalam jual beli. Begitu ya. Ini konteksnya yang mudah sekarang ya tadi tukar menukar uang ya, rupiah dengan rupiah pada bulan menjelang Idul Fitri misalnya ya. Nah, itu harus sama. Kalau beda terjadi riba fadl. Nyerahinnya harus cash. Kalau nyerahinnya nggak cash terjadi riba nasa. Nah, seperti itu gampangannya. Yang kedua, riba dalam utang piutang. Ini ada dua, ada riba nasiah, ada riba jahiliyah. Apa bedanya nasiah sama jahiliyah? Gampangannya begini, kalau riba nasiah itu seperti yang ada di bank konvensional ya, ketika orang utang. Nah, kemudian begitu disepakati, oke, saya beri utang, misalnya 200 juta, nanti kembalikan 220 juta. Nah, 20-nya ini riba. Jadi sejak awal terjadi akad, sudah ditentukan tuh berapa tambahannya dari utang yang diberikan. Nah, itu riba nasiah. Nah, kalau riba jahiliyah, beda. Kalau riba jahiliyah sebenarnya lebih manusiawi dibanding riba nasiah. Kalau riba jahiliyah, nih saya kasih utang nih ya. Misalnya nih ada Mas Ferdi. Mas Ferdi, ini saya kasih utang 100 juta, kembalikan sebulan yang akan datang ya, pada tanggal yang sama dengan hari ini. Siap. Begitu dikembalikan bulan yang akan datang sama dengan tanggal hari ini, bulannya yang berbeda, maka tidak kena bunga, tidak kena tambahan. Ternyata Mas Ferdi nggak bisa bayar. Aduh, nggak bisa bayar. Nah, langsung saya katakan, karena Mas Ferdi nggak bisa bayar, maka Mas Ferdi bayar berikutnya bukan 100 juta, tapi 110. Jadi dikenakan bunga itu Mas Ferdi setelah Mas Ferdi nggak bisa bayar. Nah, ini contoh Mas Ferdi, padahal Mas Ferdi banyak uang ya. Ini hanya contoh aja. Jadi riba jahiliyah itu ketika pihak yang dipinjemin uang nggak bisa bayar, baru dikenakan untuk pembayaran berikutnya tambahan bunga. Nah, sementara kalau riba nasiah ini yang sekarang terjadi, belum juga macet atau nggak bisa bayar, sejak awal udah dikenain bunga. Nah itu. Jadi kalau jahiliyah ini kayak kartu kredit lah. Kalau kita gesek misalnya banyak 1 miliar, pas awal bulan sesuai dengan jatuh tempo kita bayar cash, kita nggak kena apa-apa. Tapi kalau kita kemudian ngemplang nggak tepat waktu atau bayar separuh, maka berikutnya kena bunga sekian. Nah itu riba jahiliyah. Nah, kira-kira orang jahiliyah lebih mulia dibanding orang sekarang atau tidak? Ternyata masih ada perasaan manusiawinya ya. Itu aja nggak boleh sama Rasulullah. Gitu. Apalagi yang nasiah yang sejak awal udah dipatok keuntungannya. Nah gitu. Berikutnya, nah ini perbedaan ya. Ini perbedaan jual beli, artinya yang non ribawi lah dalam lembaga keuangan. Kalau ini sebenarnya pasnya jual beli dan sistem bagi hasil. Pertama, terdapat kesetaraan pembagian keuntungan yang adil. Nah ini kalau bagi hasil ya di dalam syariah, mudharabah musyarakah, itu kesetaraan, ada pembagian keuntungan, kesepakatan terkait nisbah dari keuntungan. Sementara kalau riba ya keuntungan antara kreditor dan debitur tidak adil. Jadi ditentuin biasanya kreditornya lah yang powerful kan menentukan berapa marginnya. Nah kalau dalam konteks jual beli di sini ada prinsipnya tawar menawar ya. Bahkan kalau nggak sesuai dengan profil objek yang dijual, bisa dilakukan opsi untuk membatalkan, namanya khiyar gitu ya. Dan berikutnya adalah margin penjualan hanya sekali sebesar kesepakatan di awal. Ini kalau jual belinya tidak tunai ya. Misalnya saya membeli mobil tidak tunai, harga mobil itu dibeli awal oleh penjual itu 100, dijual ke saya 120, dicicil selama 3 tahun. Boleh nggak? Boleh. Ternyata begitu setahun, ekonomi Indonesia mengalami kegoncangan, akibatnya nilai dolar tinggi, harga-harga juga naik. Pertanyaannya, margin keuntungan 20 juta dari penjual mobil ke saya bisa naik nggak? Nggak bisa, karena itu sudah harga yang mati. Termasuk ketika di restruct, ketika saya nggak bisa bayar, misalnya masa COVID kan banyak tuh yang memakai akad murabahah, di restruct marginnya dinaikin, ini riba. Kalau murabahah udah nggak bisa, fix dari awal segitu, begitu.
Nah, bagaimana kalau pelunasan dipercepat? Sama juga harus segitu. Bahwa multi-finance yang ngasih diskon, yaitu kebijakan multi-finance. Nggak bisa nasabahnya maksa, apalagi melaporkan ke pengadilan. Dan ini banyak nih, kasus-kasus di pengadilan murabahah dia lunasi dipercepat, minta diskon. Ketika nggak dikasih, gugat ke pengadilan. Ini ketahuan banget. Ya, nasabah dan pengacaranya kagak paham syariah. Nah, kalau bunga terus berjalan ya, sepanjang pokok belum dikembalikan terus dikenakan bunga seperti itu dan dikumulasikan ya. Bunga nggak kebayar jadi pokok teruslah. Akhirnya apalagi sekarang mohon maaf nih ada fintech yang abal-abal itu kasihan tuh. Bunganya bisa sampai 15% seminggu. Waduh, itu benar-benar mencekik leher tuh. Ada teman yang kecekik seperti itu nggak bisa bayar, dibombardir kemana-mana. Ini tentu nggak sesuai syariah. Kalau ada yang syariah seperti itu, laporin aja ke DPS-nya atau ke DSN MUI. Oke, berikutnya adalah dalam jual beli terdapat usaha yang setara di mana pedagang akan membeli barang terlebih dahulu. Nah ini kalau nanti murabahah, ya, misalnya praktek murabahah jual beli kan, bagian jual beli. Nah itu nanti ada kesetaraan, maksudnya tawar menang. Pedagang juga harus membeli barang dulu. Kalau kreditor ya yang penting ngutangin duit dah, nggak penting ada barang tuh nggak penting. Yang penting ngutangin. Nah ini perbedaannya ya. Nah gharar tadi sudah saya jelaskan. Gharar itu ketidakpastian dalam akad. Ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak, gitu ya. Dan umumnya memang merugikan. Contoh nih, dalam kuantitas ya, jual beli ijon. Jual beli ijon itu sebenarnya nggak tepat-tepat amat ya, jual beli ijon. Jual beli misalnya buah-buahan yang masih ada di pohon dan buahnya belum jadi, baru berbunga, ya, baru berbunga. Misalnya Mas Safaat ya, Mas Safaat, saya bilang Mas Safaat itu mangga saya sudah berbunga nih, saya jual ke Mas Safaat, ya cukup 1 juta lah Mas, tahun kemarin laku 2 juta. Itu boror tuh. Mengapa? Bisa jadi bunganya sih sekarang, wah sangat lebat banget. Asumsinya buahnya juga begitu. Ternyata bisa berpeluang memang betul-betul nanti jadi buah atau berpeluang juga tidak jadi buah. Siapa tahu hujan selama seminggu rontok semua bunganya. Nah ini ada potensi nih gharar. Dua-duanya sama-sama tidak tahu apakah nanti akan jadi buah atau tidak. Nah, di sini gharar, ketidakpastian terjadi, gitu ya. Kepastiannya tidak terjadi. Nah, ini nggak boleh. Kemudian dari sisi kualitas ya, jual beli singkong yang masih berada dalam tanah. Dalam tanah ada singkongnya, kita lihat, wah itu ada. Tapi apakah kita bisa melihat semua singkong yang masih ada di dalam tanah? Tentu saja tidak bisa. Maka kedua belah pihak nggak bisa mastiin penjual. Pak, Bapak bisa mastiin nggak berapa kintal tuh singkong yang mana? Oh bisa, saya punya ilmu menebak. Nah, itu kan tebak-tebakan, belum pasti. Nah, penjual aja nggak tahu, apalagi pembeli. Nah, disitulah terjadi gharar. Ternyata begitu dipanen, nggak sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya. Disampaikan sebelumnya 2 kintal, itu ternyata hanya sekintal. Nah, ini kan gara-gara kedua-duanya tidak mengetahui, akhirnya terjadilah kerugian salah satu pihak dan berpotensi memunculkan konflik. Nah, syariah hadir untuk menghindari itu. Jangan sampai orang melakukan jual beli ternyata karena ketidakjelasan objek tadi itu merugikan salah satu pihak. Begitu. Mengenai waktu, juga nggak jelas nih, jual beli mobil hilang. Mobil saya hilang. Saya bilang sama Mas Safaat, saya jual ya mobil saya. Mana Pak mobilnya? Ya kemarin ada yang minjem nggak ngomong. Saya jual lah, murah dah 100 juta aja. Itu mobil nilainya 300. Oh siap Pak Azhar. Nah, kan saya nggak bisa memastikan apakah mobil itu akan kembali. Mas Safaat meskipun punya kemampuan menerawang indera ke-8 juga belum tentu bisa memastikan mobil itu bisa kembali. Nah, Mas Safaat dan saya sama-sama tidak pasti apakah kapan mobil itu akan kembali, maka di situ adalah suatu yang gharar. Harga, ada 2 harga dalam satu akad. Nah ini contohnya, misalnya Mas Safaat mau beli HP saya enggak? Berapa? Ya kalau cash 1 juta, kalau mau ngutang ya 1,5 juta. Oke deal.
Dealnya yang mana? Harganya harus dipastikan dulu. Jangan sampai deal bubar kemudian bingung. Akhirnya saya nagih, ayo Mas Safa dibayar. Dibayar yang mana? Akhirnya terlibat adu mulut, akhirnya ribut. Akhirnya saya maksa, awas loh kalau nggak dibayar dengan harga segitu, Mas Safaat udah nggak saya anggap sebagai teman lagi. Nah, timbul sengketa kan. Makanya dua harga boleh, tapi ketika terjadi perpisahan udah ditentuin tuh harga mana yang dipilih. Kalau belum, ya terjadi gharar. Mengenai objek, nih ya, mula masa objek yang tersentuh, baik maktum, baik jual beli yang barangnya tidak ada juga nggak jelas. Mula masa yang tersentuh, biasanya apa itu permainan yang di time zone itu, yang boneka-bonekaan itu, yang bisa pas ngambil nanti dapat, itu sebenarnya di situ ada gharar. Ada gharar tuh, bisa nyentuh atau tidak. Kadang bisa, kadang tidak. Penjualnya juga nggak pasti bisa, pembelinya juga nggak pasti bisa. Nah, macam-macam lah. Kemudian bai'u majuz taklim, yang objek yang sulit diserahkan tadi ya, kayak mobil termasuk juga objek nih, terjadi pada objek. Termasuk burung ya, burungnya lagi kabur dijual ya. Bai'ul maktum, ini barangnya belum ada. Jual beli barangnya belum ada. Gimana barangnya? Nanti saya serahin. Begitu. Ini ternyata dia gagal serah, ada halangan. Dua-duanya nggak tahu bisa mastiin atau tidak. Kalau bisa mastiin sih nggak masalah. Nah, tapi nanti ada yang barangnya tidak ada dibolehkan. Itu karena kesulitan. Kalau semua jual beli harus ada barangnya, nggak bisa nih beli online, kalau beli pesanan dan lain-lain. Rasulullah membolehkan, tapi nanti aturannya sangat ketat sekali terkait jual beli pesanan ini. Nah, begitu. Oke, jadi ini penting ya, gharar ini penting dalam syariah, dan saya kira bapak-bapak semuanya bisa memahami ya terkait gharar. Nah, kemudian tadi mengenai tadlis tadi penipuan juga bisa dari kuantitas, kualitas, harga, waktu. Nah, lainnya tadi sudah saya jelaskan ya, ada ikhtikar yang nimbun, itu nggak boleh. Kayak najasi, rekayasa pasar ya, seolah-olah satu produk itu laris gitu ya. Maisir itu perjudian. Nah, perjudian ini berangkat dari gharar. Nah, di dalam asuransi ini yang sangat nyata ya, gharar ini, spekulasi ini sangat nyata ketika orang mempertukarkan, ini karena tukar menukar, tukarkan premi dengan jaminan resiko ya. Jadi mobil saya asuransikan, saya bayar, tapi nanti mobil hilang kan ditanggung polisi. Persoalannya mobil hilang atau tidak pasti enggak terjadi gharar. Akhirnya terjadi untung-untungan. Jadi maisir judi itu kelanjutan dari gharar. Kalau ketidakpastian itu kemudian dijadikan ajang bisnis sehingga memungkinkan untung-untungan, maka itu gharar. Gharar tidak identik dengan spekulasi ya. Spekulasi, gharar memang berspekulasi, tapi spekulasi tidak selalu gharar. Teman-teman jual beli ini juga spekulasi, tapi boleh. Jual beli kan bisa untung, bisa tidak, itu spekulasi. Tapi tidak semua spekulasi itu gharar. Spekulasi, tidak semua spekulasi gharar dan maisir. Spekulasi masuk kategori gharar dan maisir kalau memang dua-duanya tidak paham akan objeknya, tadi waktunya, tadi kuantitas, kualitas yang berpotensi merugikan salah satu pihak, menguntungkan pihak lain. Jadi ciri-ciri dari maisir dan gharar itu kalau satunya untung, satunya rugi. Nah, riswa tadi sudah saya jelaskan ya, terkait sogok menyogok dalam bisnis, ta'alluq terkait pengaitan akad ya. Misalnya saya kasih utang nih Mas Safaat, tapi harus jual beli juga dengan saya. Nah, ini ngasih utang dikaitkan dengan harus jual beli. Jual beli, Mas boleh saya jual rumah saya deh 200 juta, tapi Mas harus ngasih utang ke saya 5 miliar. Nah, ini nggak boleh kita alurkan seperti itu.